Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu investasi waktu yang sangat penting dan sangat mulia dalam hidup kita sebagai umat, karena itu akan mempengaruhi dan menentukan kehidupan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 17 sampai 19. Firman-Nya berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya, yang sungguh beriman kepada Allah, kita harus selalu punya suatu keyakinan, punya suatu kepercayaan bahwa Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Itu berarti bahwa apapun kesulitan hidup yang kita alami, apapun problematika hidup yang saudara dan saya jalani, apapun tantangan dan kesulitan hidup yang kita hadapi, sebagai umat, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia. Kalau Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia, itu berarti bahwa kesulitan yang bernama sengsara itu bisa berubah menjadi nikmat. Karena itulah cara Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengubah sengsara itu menjadi nikmat. Tuhan itu bisa mengubah kesulitan itu menjadi batu loncatan untuk kita maju. Itu yang harus kita percayai dan kita yakini dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, kalau Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia, lalu kita harus merespon seperti apa? Kalau Tuhan mengubah kesulitan hidup manusia, kita harus menghadapi kesulitan hidup itu dengan cara seperti apa? Mari kita pelajari dua hal penting yang dilakukan oleh Habakuk. Kalau kita perhatikan ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dari ayat 17 ini kita melihat gambaran bagaimana kesulitan hidup yang sedang dialami oleh Habakuk. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bahkan kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dia sedang mengalami suatu kesulitan hidup yang dihadapi. Tapi dia mempercayai bahwa Tuhanlah yang akan mengubah kesulitan hidup itu. Maka reaksi dia dalam menghadapi kesulitan hidup, dalam ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kita melihat dari respon Habakuk ketika dia mengalami kesulitan hidup. Yang pertama adalah dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, walaupun ada kesulitan hidup. Kenapa dia bisa tetap bersukacita dalam Tuhan? Dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan karena dia percaya Tuhan akan mengubah kesulitan hidup yang dialami. Dia percaya bahwa Tuhan akan mengubah persoalan hidupnya, tantangan hidupnya, problematika hidupnya untuk sesuatu yang baik dalam hidupnya. Makanya dia bersukacita dalam Tuhan. Ini juga yang harus kita contohi dan teladani dalam hidup kita. Apapun kesulitan hidup kita sebagai manusia,
Jangan kesulitan itu merampas sukacita kita dalam menjalani hidup. Jangan sampai kesulitan itu membuat kita tidak lagi bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Makanya kita belajar apapun problema hidup kita, hati kita harus tetap senang. Apapun kesulitan hidup kita tidak mengubah semangat kita untuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan akan mengubah kesulitan hidup kita. Sehingga kesulitan itu Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik, menjadi suatu peluang, batu loncatan. Itu yang harus kita percayai. Sehingga apapun kesulitan hidup, kita harus tetap bersukacita. Seringkali kita tidak proporsional dalam menjalani hidup. Kalau problema kesulitan hidup itu bisa menurunkan satu karung dolar dari langit karena kita putus asa, ya mari kita putus asa rame-rame. Artinya bahwa putus asa, kecewa, frustasi itu tidak ada gunanya. Karena itu kita belajar teladan dari Habakuk. Sekalipun dia sedang mengalami situasi yang sulit, kesulitan hidup, tapi dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dengan kata lain, dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Jangan hanya bersukacita pada waktu tanggal muda. Jangan hanya bersukacita ketika semua masalah beres. Tidak ada problema dalam hidup. Saya pikir komunis pun bisa melakukan itu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, apapun kesulitan hidup, situasi hidup yang kita alami, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bisa mengubah kesulitan hidup yang kita alami. Yang kedua, kalau kita meyakini Tuhan mengubah kesulitan hidup kita, maka respon kita yang kedua, kita belajar dari Sang Nabi ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hal yang kedua, kalau kita mempercayai bahwa Tuhan mengubah kesulitan hidup kita, maka respon kita dalam mengalami kesulitan adalah kita tetap kuat. Kita harus tetap teguh. Makanya Sang Nabi berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Suatu gambaran kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Sehingga kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap kokoh dalam menghadapi kesulitan hidup. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan bisa mengubah kesulitan hidup kita. Jadi mari sebagai umat kita belajar meresponi kesulitan hidup itu dengan tetap kuat. Tetap teguh menghadapi situasi yang sulit itu. Karena sebagai orang beriman kita harus mempercayai bahwa di balik setiap kesulitan hidup kita, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Makanya firman-Nya berkata bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang mengasihi Dia. Jadi apapun kesulitan hidup yang kita alami, mari kita belajar untuk tetap kuat, tetap teguh. Tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan bisa mengubah kesulitan hidup kita menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah kesulitan hidup kita sebagai batu loncatan. Tuhan bisa mengubah sengsara itu membawa nikmat dalam hidup kita. Karena itu kita tetap kuat, kokoh, teguh, dan tidak mudah goyah menghadapi apapun dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami bahwa Tuhan mengubah kesulitan hidup kami. Tuhan tolong kami untuk kami tetap mempercayai bahwa Tuhan tidak punya kesulitan untuk mengubah kesulitan itu menjadi berkat dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami dalam meresponi kesulitan hidup yang kami alami. Supaya kami tetap bersukacita dalam Tuhan. Supaya kami tetap kuat menghadapi kesulitan hidup itu. Karena Allah itu kekuatan kami. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah.
Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.